Selamat pagi Bapak sekalian, senang berjumpa di tahun yang baru. Biarlah kita boleh terus bersemangat dalam persekutuan kita. Mari kita mulai dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama secara virtual. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh hadir dalam pujian dan perenungan kami. Kami menyerahkan waktu-waktu kami ke depan ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak sekalian, kita akan menaikkan satu pujian dari KJ 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Sebagaimana seorang gembala yang menjaga domba-dombanya dan menghantar pada padang hijau, padang yang berumput hijau dan aliran sungai yang tenang, maka demikian Allah menjagai kita dan memelihara kita. Mari kita naikkan. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sembuh, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Nah, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sejenak kami mau memulai hari kami dalam perenungan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang dan suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah roh Tuhan yang menuntun dan menyempurnakan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah,
Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan dari surat Rasul Petrus 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tema Allah yang memelihara, dalam tema Allah yang memelihara ini ada 3 hal yang bisa kita lihat, gitu kan, dalam ayat yang kita baca tadi. Yang pertama tentunya adalah kekhawatiran itu sendiri. Kemudian serahkanlah, gitu. Dan yang ketiga adalah Allah yang memelihara, gitu. Kalau kita bicara hal yang pertama, yaitu tentang kekhawatiran, apa itu sih kekhawatiran? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah ketakutan atau kecemasan, kegelisahan terhadap sesuatu hal yang belum pasti atau belum tentu terjadi, seperti itu. Jadi ketakutan dikuasai oleh ketakutan atau kecemasan atau kegelisahan, gitu kan. Padahal sesuatu itu belum terjadi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak kekhawatiran, gitu ya, yang muncul dalam masa kehidupan kita. Apalagi di tengah masa pandemik ini, semakin banyak dan semakin menguasai diri kita, gitu kan ya. Kekhawatiran akan kesehatan kita, kekhawatiran akan pekerjaan kita, kekhawatiran akan keluarga kita, gitu kan ya, atau anak kita, ataupun juga pasangan kita kalau berangkat bekerja, apakah mereka aman atau tidak, begitu. Terus juga apakah kita masih bisa bekerja di hari esok, apakah kita masih bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak kita, dan banyak sekali kekhawatiran yang terjadi di masa pandemik ini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki kekhawatiran adalah hal yang normal, karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa ke depan. Dengan kekhawatiran itulah kita menjadi lebih waspada, kita lebih hati-hati dalam kehidupan kita. Kita mempersiapkan segala sesuatunya, gitu ya. Saat kita khawatir, maka kita akan bisa mengantisipasi segala sesuatunya itu dengan melakukan banyak persiapan, gitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kekhawatiran itu menguasai kita, gitu kan ya, membelenggu kita, atau dikuasai oleh kekhawatiran, maka itu yang menjadi membuat kita menjadi lumpuh, membuat kita tak berdaya dan tidak bisa berpikir secara jernih atau secara positif, gitu ya. Kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran terus-menerus, maka yang terjadi adalah kita menjadi negatif, gitu kan ya, berpikir negatif terus-menerus, gitu ya. Kita tidak melangkah dengan baik, kita tidak memutuskan dengan baik pula, seperti itu. Satu hal yang saya pernah renungkan dan hayati pada saat saya menemani anak-anak remaja kita, teman-teman remaja untuk camp, gitu ya, training, gitu kan. Pada waktu itu kita belajar tentang kepercayaan, gitu, dalam sebuah aktivitas trust running, di mana mereka harus berbaris menjadi dua barisan, dan ada satu orang yang akan berjalan melewati 2 barisan itu, seperti foto di sini, gitu kan ya. Nah, mereka harus melewati 2 barisan itu, seperti itu, di antara 2 barisan itu. Sedangkan teman-teman yang di 2 barisan itu saling berhadapan dan membuat sebuah portal dengan tangan mereka, gitu. Sehingga pada waktu temannya berjalan ataupun berlari, mereka tinggal membuka tangannya dan temannya itu akan berlari dengan baik atau aman, seperti itu, gitu. Nah, terlihat sangat mudah Bapak Ibu sekalian aktivitas itu, gitu kan. Oh, tinggal jalan aja, gitu kan. Nah, kalau kita melihat itu menjadi sangat mudah, tapi begitu mata kita ditutup, itu akan jauh berbeda, gitu kan. Kita akan khawatir, gitu ya. Kita akan takut
nanti kita menabrak, atau kita khawatir nanti tangannya terlambat untuk dinaikkan gitu kan ya, atau kita khawatir tersandung ataupun apapun gitu ya, sehingga membuat kita pada saat kita mau melangkah ataupun berlari menjadi sulit gitu, melangkah ke depan itu seperti itu. Sehingga saya merenungkan bahwa kekhawatiran itu menjauhkan kita dari kepercayaan gitu. Padahal di dua barisan itu teman-temannya tentunya tidak akan mungkin mencelakakan mereka gitu kan ya. Bahkan saya sudah mengingatkan terus-menerus, hati-hati, konsentrasi teman-teman, lihat temanmu yang berjalan ataupun berlari di antara kamu itu gitu kan ya. Jangan sampai terantuk ataupun juga jangan sampai tertabrak gitu. Bahkan yang teman-temannya pun kalau temannya mendekat, dia akan bisa menghindar gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya aman bagi yang berlari seperti itu, asal mereka benar-benar mengikuti arahan seperti itu. Tapi tidak semudah itu Bapak Ibu sekalian gitu. Sehingga perlu gitu ya, kita belajar juga gitu kan ya, apa itu yang namanya menyerahkan gitu ya. Sebagaimana di ayat itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu gitu ya. Menyerahkan kekhawatiran gitu ya. Apa itu sih menyerahkan? Menyerahkan berarti melepaskan kendali, melepaskan kekuatan ataupun juga melepaskan sesuatu yang kita pegang gitu kan ya, dan kemudian mempercayakan kepada orang lain atau kepada sesuatu itu gitu kan ya, memberikan kendali kita atau pegangan kita gitu. Dan bagaimana kita menyerahkan itu. Menyerahkan itu juga bukan berarti setelah diserahkan kemudian kita tidak melakukan apa-apa, enggak. Kalau kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan, maka dengan sendirinya kita menyerahkan kendali hidup kita, bahwa Tuhan yang akan menuntun kita, bahwa Tuhan yang akan menjagai kita. Maka diperlukan satu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap langkah kita gitu kan ya, setiap perjalanan kita harus terus mendengar suara Tuhan. Bukan hanya mendengar tapi mentaatinya gitu kan ya. Setiap pilihan-pilihan hidup kita mendengar dan mempertimbangkan apa yang Tuhan mau, dan memilih apa yang Tuhan mau itu untuk kita lakukan. Itu berarti menyerahkan. Dan saya juga ingat juga ya, itu seperti sebuah aktivitas atau ilustrasi gitu kan ya, bagaimana seorang mata ditutup dan kemudian seorang teman lainnya mengarahkan dia untuk berjalan di tengah rintangan yang akan dia hadapi gitu ya. Seringkali kita tidak mendengar gitu ya, kita mencoba untuk mencari jalan kita sendiri dengan meraba-raba dengan kaki kita gitu ya. Padahal teman yang mengarahkan sudah bilang, udah lancar, itu hanya rumput gitu ya, tidak ada halangan, masih 3 langkah lagi kamu menemui halangan. Tapi dia tetap aja meraba-raba dengan kakinya gitu ya. Itu menandakan bahwa dia sebenarnya tidak sepenuhnya menyerahkan kepercayaan kepada temannya itu. Sama Bapak Ibu sekalian, mungkin seringkali kita juga melakukan hal itu Bapak Ibu sekalian. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, Anda ambil waktu sejenak gitu kan ya. Kalau kita mempercayakan kepada Tuhan gitu kan ya, akan pemeliharaan Tuhan gitu kan. Kalau kita bicara soal pemeliharaan Tuhan itu bukannya hanya di satu saat gitu kan ya. Tapi kata pemeliharaan itu berarti mengandung sebuah proses gitu kan ya, yang terus menerus memelihara gitu kan ya. Berarti itu terus menerus dilakukan, tindakan yang terus menerus gitu kan. Oleh karena itu coba Bapak Ibu sekalian merenungkan kembali gitu kan, dari sejak kecil gitu ya sampai dengan hari ini, berapa kali Anda merasakan penyertaan Tuhan? Berapa kali Anda melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Anda? Berapa banyak pertolongan Tuhan dalam setiap masa kehidupan Anda yang dinyatakan dalam hidup Anda?
Berapa banyak berkat-berkat pemeliharaan itu yang Anda nikmati dalam sepanjang perjalanan Anda. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan Anda. Dan kalau kita bandingkan dengan ungkapan syukur kita yang kita lakukan lewat pujian kita, lewat materi kita ataupun kehidupan dan tindakan hidup kita, mana yang lebih besar? Berkat yang kita terima sepanjang kehidupan kita atau ungkapan syukur kita? Yang pasti bukan ungkapan syukur kita. Pasti berkat Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan yang lebih besar. Apakah selisihnya sedikit? Enggak, jauh. Karena pemeliharaan itu tiap hari, tiap waktu Tuhan menyatakan pemeliharaan itu kepada setiap kita, Bapak sekalian. Jadi kalau kita bandingkan atau sandingkan dengan sebuah transaksi ataupun barter gitu kan ya. Kalau barter maka nilainya harus sama sehingga kita bisa mendapatkannya atau mendapatkan barang itu gitu kan. Tapi dalam hal ini gitu kan ya, kalau kita melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa, maka kita sebenarnya tidak layak gitu kan ya. Tidak layak menerimanya karena ungkapan kita masih jauh lebih sedikit gitu ya dibandingkan berkat yang begitu banyak yang kita nikmati, yang kita alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, meskipun kita tidak layak gitu kan, tapi apakah pemeliharaan Tuhan itu berhenti? Tidak. Pemeliharaan itu tetap ada sampai dengan hari ini. Dan Tuhan memelihara kita bukan karena perbuatan kita, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan bagi Tuhan, bukan. Pemeliharaan Tuhan itu hanya karena kasih Tuhan kepada kita, yang dimana kasih itu tidak didasarkan pada apapun juga, didasarkan pada tindakan apapun. Tuhan hanya menyatakan cintanya melalui pemeliharaan kepada Anda. Oleh karena itu gitu kan, masihkah kita juga meragukan akan pemeliharaan Tuhan untuk masa ke depan kita? Kita mencoba melihat pemeliharaan Tuhan di masa lalu, masa sekarang. Tidakkah Dia juga akan selalu menjaga kita, memelihara kita, menolong kita untuk masa ke depan kita? Sama seperti dalam Matius 6 ayat ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Di situ dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan berkat di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Dan ayat yang ke-30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Di sini kita diingatkan kembali Bapak sekalian untuk mau menyerahkan kekhawatiran kita dan mengambil langkah mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan sekali lagi berarti kita mempercayai tuntunan Tuhan untuk tiap langkah kita. Tiap langkah kita harusnya selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Dan sebenarnya itu menjadi sebuah pilihan kita. Apakah kita lebih mempercayai kekhawatiran kita yang belum tentu terjadi, gitu kan? Ataukah kita mempercayai pemeliharaan Tuhan terhadap kita yang sudah kita rasakan dari sejak dulu sampai dengan hari ini? Maka selamat melihat bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaannya terhadap kita dalam setiap langkah hidup kita.
Mari kita belajar mempercayakan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita ambil saat hening sejenak. Coba Bapak Ibu sekalian ingat dan renungkan. Apakah kekhawatiran kita telah menguasai kita, sehingga kita tidak lagi berpikir hal-hal yang positif, sehingga kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Kita menjauhi kepercayaan kita kepada Tuhan karena kita terlampau dikuasai oleh kekhawatiran itu. Dan jika begitu, hari ini kita diingatkan untuk kita kembali lagi belajar untuk mempercayai Tuhan. Maukah Bapak Ibu sekalian belajar untuk mempercayakan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita? Karena Tuhanlah yang memiliki hidup manusia ini. Karena Tuhanlah sang pemilik hidup itu sendiri. Maka berdoalah dalam hati, nyatakan kerinduan untuk mau melangkah dalam langkah iman Anda, untuk mau kembali mendengar tuntunan Tuhan, mempercayai tuntunan Tuhan dibandingkan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Setiap langkah hidup kami dalam langkah iman kami Tuhan, untuk mempercayakan diri kami kepadamu Tuhan. Bukannya tanpa kegelisahan, kecemasan ataupun ketakutan, tapi biarlah kami boleh memberanikan diri dalam melangkah demi langkah itu Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Mungkin tidak menghilangkan kecemasan, tapi kami tidak dikuasai oleh kecemasan atau kekhawatiran itu Tuhan. Tapi kami lebih mempercayai Tuhan yang menolong kami, memberi kami kekuatan dan menjagai kami dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa belajar mempercayai Tuhan. Dan kami juga mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tolong pemerintahan kami dalam menanggulangi pandemi ini. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Pada saat mereka merencanakan segala sesuatu, mereka boleh senantiasa menyertakan Engkau Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka buat Tuhan. Dan mereka melakukannya dalam ketulusan hati mereka untuk bangsa dan negara mereka. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun juga ya Tuhan. Biarlah gerejamu boleh mendatangkan damai sejahtera-Mu Tuhan, boleh menyatakan pemeliharaan Tuhan yang nyata melalui segala apa yang mereka lakukan dalam sebagai gereja Tuhan, baik itu kepada sesama mereka maupun juga sesama jemaat tubuh Kristus Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GKI Gading Indah, biarlah kami juga boleh menyatakan pemeliharaan Tuhan lewat kami boleh saling mendukung, menopang satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa hadir dan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam persekutuan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan rekan-rekan kami Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit maupun juga pergumulan ekonomi, pergumulan dalam keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memampukan mereka untuk melihat bahwa Tuhan menjagai dan memelihara mereka, bahwa Tuhan rindu mereka untuk menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan dan melangkah bersama-sama dalam langkah iman mereka. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan responi perenungan kita ini dengan menyanyikan Tiap Langkahku.